Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang inflasi. Di sini saya akan memperkenalkan teman saya Muhammad Farhan sebagai penguji pertama, Widya Ginanda Pratiwi sebagai penguji kedua, dan saya sendiri Widya Wulandari sebagai penguji ketiga dan Nuri Agustina sebagai penguji keempat. Saya persilakan untuk Bang Farhan. Inflasi. Yang pertama, pengertian inflasi. Inflasi atau inflation adalah proses kenaikan harga-harga barang umum secara terus-menerus yang terjadi apabila kenaikan harga beli yang terjadi sangat meluas. Akibat dari inflasi adalah menurunnya daya beli masyarakat secara real, tingkat pendapatannya juga menurun. Yaitu secara real pendapatan mengalami penurunan yang akibatnya relatif akan menurunkan daya beli juga. Yang kedua itu penggolongan inflasi. Penggolongan inflasi terbagi menjadi 4, yaitu inflasi ringan di bawah 10% setahun. Yang kedua inflasi sedang antara 10% sampai 30% setahun. Yang ketiga inflasi berat antara 30% sampai 100% setahun. Yang keempat hiperinflasi di atas 100% setahun. Penggolongan inflasi berdasarkan besar laju inflasi dibagi menjadi 3, inflasi merayap, inflasi menengah, dan inflasi tinggi. Yang pertama inflasi merayap, yaitu ditandai dengan laju inflasi yang terendah, yang sangat rendah, kurang dari 10% per tahun. Kenaikan harga berjalan secara lambat dengan persentase yang kecil serta dalam jangka waktu yang relatif lama. Yang kedua inflasi menengah, yaitu ditandai dengan laju inflasi yang cukup besar dalam jangka waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi dan efeknya terhadap perekonomian lebih besar daripada inflasi yang merayap. Yang ketiga, inflasi tinggi, merupakan inflasi yang paling parah akibat harga-harga naik sampai 5 atau 6 kali lipat yang membuat masyarakat tidak lagi berkeinginan untuk menyimpan uang sebab nilai uang merosot sehingga perputaran uang semakin cepat dan harga naik secara akselerasi. Selanjutnya jenis-jenis inflasi berdasarkan asalnya yaitu inflasi domestik dan inflasi import. Yang pertama inflasi domestik. Inflasi ini terjadi karena adanya defisit dalam pembiayaan dan belanja negara yang terlihat pada anggaran belanja. Atau inflasi ini terjadi karena adanya uang masyarakat yang lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Contohnya ketika terjadi defisit anggaran belanja yang secara terus-menerus akan gagal panen. Yang kedua yaitu inflasi import, yaitu inflasi yang terjadi dari luar negeri yang timbul karena negara-negara yang menjadi mitra dagang negara tertentu mengalami inflasi yang tinggi. Atau inflasi ini terjadi karena adanya yang melakukan jual beli bebas lalu adanya kenaikan harga di luar negeri. Contohnya, jika terjadi keterbatasan produksi pangan di dalam negeri yang memicu kenaikan harga-harga lain akan tinggi. Selanjutnya yang ketiga yaitu penyebab inflasi dan cara mengatasi inflasi. Yang pertama inflasi tarikan permintaan, yang kedua inflasi desakan biaya, yang ketiga inflasi campuran, dan yang keempat inflasi impor. Yang pertama inflasi tarikan permintaan, yaitu inflasi yang terjadi akibat pengaruh permintaan yang tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah penawaran produksi. Atau apabila permintaan tinggi sedangkan penawaran tetap, maka harga akan naik. Yang kedua inflasi desakan biaya, yaitu inflasi yang disebabkan oleh karena kenaikan biaya produksi yang disebabkan oleh kenaikan biaya input atau biaya faktor produksi, atau bisa dibilang harga naik karena harga produksi yang juga ikut naik. Yang ketiga inflasi campuran, yaitu inflasi yang terjadi disebabkan oleh kombinasi antara inflasi tarikan permintaan dan inflasi dorongan biaya, yaitu akibat kenaikan penawaran dan permintaan yang tidak seimbang, maka akan terjadi inflasi campuran. Yang keempat, inflasi import, yaitu inflasi yang terjadi karena pengaruh inflasi dari luar negeri, yaitu penurunan nilai mata uang suatu negara. Semakin banyak mata uang yang terdepresiasi di valuta asing, maka semakin tinggi juga harga importnya. Cara mengatasi inflasi, yaitu yang pertama peningkatan tingkat suku bunga, yang kedua penjualan surat berharga, yang ketiga peningkatan cadangan kas, yang keempat pengetatan pemberian kredit.
Selanjutnya itu beberapa indikator inflasi. Yang pertama indeks harga konsumen, yang kedua indeks harga perdagangan besar, yang ketiga indeks harga implisit, dan yang keempat alternatif dari indeks harga implisit. Sekian presentasi saya yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkannya. Dampak dari inflasi yaitu dampak negatif dan dampak positif. Dampak COVID-19, inflasi atau deflasi. Secara teoritis, terdapat dua kemungkinan dampak pandemi COVID-19 terhadap inflasi di Indonesia. Kemungkinan pertama, pandemi COVID-19 dan pembatasan sosial untuk mencegah perluasan penularan virus dapat mengakibatkan terjadinya penurunan harga atau deflasi. Adanya dampak pandemi COVID-19 terhadap inflasi berbeda-beda untuk tiap sektor ekonomi. Contohnya, menunjukkan bahwa harga-harga bahan makanan merupakan penyumbang terbesar dari penurunan harga di masa pandemi COVID-19. Lebih lanjut, sektor-sektor yang cenderung memerlukan kontak yang intensif seperti pendidikan, restoran, dan sektor jasa lainnya mengalami penurunan permintaan yang besar, sehingga kontribusinya terhadap inflasi mengalami penurunan yang signifikan. Sebaliknya, sektor-sektor yang terkait dengan kesehatan dan produk-produk kebersihan dan perawatan personal seperti sabun dan obat-obatan mengalami peningkatan permintaan akibat kekhawatiran akan pandemi COVID-19. Dampak pandemi COVID-19 kepada para pekerja. Sejak ditetapkannya COVID-19 sebagai bencana nasional, keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Pemerintah secara bertahap meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah melalui kebijakan physical distancing, karantina wilayah, hingga pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang diikuti dengan pemberlakuan belajar dan bekerja dari rumah. Pandemi COVID-19 juga memberikan dampak pada meningkatnya tingkat pengangguran di kawasan. Kontribusi peningkatan pengangguran terbesar di kawasan Asia dan Pasifik, terutama berasal dari kelompok pekerja informal yang terdiri dari jutaan pekerja berketerampilan rendah dengan upah yang rendah. Selanjutnya, respon kebijakan inflasi di masa depan. Dari pengalaman yang terlihat bahwa tekanan inflasi cenderung menurun ketika kasus penularan COVID-19 terus meningkat dan pembatasan kegiatan aktivitas ekonomi diperketat. Sebaliknya, tekanan inflasi kembali naik ketika penularan kasusnya mulai menurun dan pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat kembali dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, perkembangan inflasi di Indonesia dapat diperkirakan. Terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mencegah tingkat inflasi yang tinggi di masa depan. Pertama, menjaga kelancaran arus produksi dan distribusi barang dan jasa, terutama bahan pangan seperti beras dan sembako yang memiliki bobot besar dalam perhitungan inflasi. Selain menjaga kelancaran logistik, pemerintah mungkin juga perlu untuk memberikan bantuan permodalan untuk usaha-usaha yang selama pandemi COVID-19 mengalami kesulitan likuiditas arus kas, agar mereka mampu beroperasi kembali. 2. Menjaga stabilitas makroekonomi, terutama yang terkait dengan nilai tukar rupiah. Ancaman kemungkinan terjadi akibat kenaikan suku bunga yang dilakukan The Fed membuat BI perlu secara hati-hati dalam menetapkan kebijakan moneter, khususnya yang terkait dengan penetapan tingkat bunga acuan dan pengelolaan
cadangan. Cara-cara mencegah inflasi dan teori-teori inflasi. Cara mencegah inflasi. 1. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter dicapai melalui pengaturan jumlah uang yang beredar. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal menyangkut pengaturan tentang pengeluaran pemerintah serta perpajakan yang secara langsung dapat mempengaruhi permintaan total, dengan demikian akan mempengaruhi harga. Kebijakan yang berkaitan dengan output. Kenaikan output dapat memperkecil laju inflasi. Kenaikan jumlah output ini dapat dicapai misalnya dengan kebijaksanaan penurunan bea masuk sehingga impor cenderung meningkat. Bertambahnya jumlah barang dalam negeri cenderung menurunkan harga. Kebijakan penurunan harga dan indeks. Ini dilakukan dengan penentuan harga serta didasarkan pada indeks harga tertentu untuk gaji ataupun upah. Kalau indeks harga naik, gaji atau upah juga dinaikkan. Teori-teori inflasi, yaitu teori kuantitas dan Reo Keynes atau teori struktural. Efek yang ditimbulkan dari inflasi yaitu efek terhadap pendapatan, efek terhadap efisiensi, efek terhadap output, dan efek inflasi dan perkembangan ekonomi. Pengangguran. Pengertian pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengukuran tingkat pengangguran. Pengangguran harus siap bekerja dan melakukan usaha khusus untuk menentukan pekerjaan selama 4 minggu sebelumnya. Tidak termasuk dalam angkatan kerja seperti pelajar, mahasiswa, pensiunan, dan lain sebagainya. Jenis-jenis pengangguran. Pengangguran frisional, sifat sementara disebabkan oleh kendala waktu, informasi, dan kondisi geografis antara pelamar dengan pembuka lamaran pekerjaan. Ini terjadi karena pelamar kerja tidak mampu memenuhi syarat yang dibutuhkan oleh pembuka lamaran pekerjaan. Pengangguran struktural. Pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang. Pengangguran musiman. Keadaan penganggur yang disebabkan oleh fluktuasi ekonomi jangka pendek yang menyebabkan tenaga kerja untuk menganggur. Pengangguran siklikal. Pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja. Dampak dari pengangguran. 1. Pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. 2. Penerimaan negara. 3. Beban psikologis. 4. Biaya sosial. 5. Dampak pengangguran terhadap ekonomi masyarakat. Sekianlah presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.